Pemerintah menyoroti tingginya tingkat keterisian tempat tidur sejumlah rumah sakit di luar Pulau Jawa akibat lonjakan kasus positif COVID-19. Dari 30 provinsi yang menjalankan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro, 11 diantaranya melaporkan kenaikan kasus konfirmasi harian. Dari 11 provinsi tersebut, ada 5 provinsi diantaranya mengalami peningkatan kasus cukup tajam. Kelima provinsi dimaksud adalah Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Aceh, dan Kalimantan Barat. Peningkatan kasus COVID-19 itu menyebabkan tingkat keterisian tempat atau bed occupancy rate di rumah sakit juga ikut tergerek. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengungkapkan, terjadinya kenaikan angka positif dan kematian COVID-19 di Sumatera. Untuk itu, pemerintah akan memeriksa dengan ketat dokumen kesehatan pemudik saat arus balik. Jika ditelaah per provinsi, bulan Februari dan Maret 2021, hanya terdapat 2 provinsi juga, yaitu Riau, Sumatera Selatan, di Pulau Sumatera, yang masuk 10 provinsi kontributor kasus tertinggi nasional. Namun ini mulai mengalami perubahan sejak Mei, yang masuk sekitar 4 provinsi, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Aceh, ke dalam 10 provinsi kontributor kasus tertinggi nasional. Jadi dapat dikatakan bahwa kasus di Pulau Jawa cenderung mengalami penurunan kontribusi pada kasus nasional, dan sebaliknya kasus di Pulau Sumatera mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Karena ada peningkatan eskalasi kasus positif COVID-19 di hampir semua provinsi di Sumatera, maka Satgas meminta kepada semua gubernur yang mengambil tindakan untuk atau langkah mencegah peningkatan kasus positif COVID-19 ini. Nah, ini ditindaklanjuti dengan surat Kepala Satgas COVID-19 nomor 4605/2021 tentang antisipasi perjalanan masyarakat pada arus balik Idul Fitri 2021. Pada umumnya, Pulau Jawa memberikan kontribusi kasus COVID nasional sekitar 60% sampai 70%. Namun persen kontribusi terlihat mulai mengalami penurunan sejak Mei 2021, yaitu sebanyak 11,6% dibandingkan Januari 2021. Sedangkan Sumatera yang umumnya memberikan kontribusi kurang dari 20% pada angka kasus nasional, mulai mengalami peningkatan signifikan 1,5 bulan terakhir dengan kenaikan 27,22% di Mei 2021 dibandingkan Januari 2021. Pada Februari dan Maret 2021, tak ada satu provinsi pun di Sumatera yang masuk 10 besar provinsi kontributor kasus tertinggi COVID-19 tingkat nasional. Namun sejak April, provinsi di Sumatera mulai masuk kategori 10 provinsi kontributor kasus tertinggi nasional. Sementara itu pada kasus kematian akibat COVID-19, Sumatera awalnya menyumbangkan kasus dengan angka rata-rata di bawah 20% dari keseluruhan kasus kematian di tingkat nasional. Namun 1,5 bulan terakhir, angka kematian di Sumatera naik hingga 17,18% dibandingkan Januari 2021. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, COVID melonjak di Sumatera. Itulah topik dialog kita pagi ini bersama saya Rolando Sambuaga. Pemirsa, di tengah menurunnya kasus COVID-19 di Pulau Jawa, kontribusi kasus di Pulau Sumatera justru merangkak naik hingga mencapai 27,22% di bulan Mei. Pulau Sumatera yang umumnya memberikan kontribusi kurang dari 20% pada angka kasus nasional mulai meningkat signifikan dalam 1,5 bulan hingga menyebabkan tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate di rumah sakit COVID juga ikut terkerek. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Ketua Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia, Adip Humaydi. Selamat pagi Pak Adip. Selamat pagi Mas. Iya, Pak, selamat Idul Fitri, Pak. Terima kasih, Mas. Sama-sama mohon maaf lahir batin. Baik, mohon maaf lahir batin juga. Dan selanjutnya saat ini juga kita sudah bergabung dengan tim pakar gugus tugas COVID-19, Pak Ari Fahri Alsyam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Fitri, Pak Ari. Terima kasih, sama-sama, Mas. Siap. Oke, dan selanjutnya ini yang pertama saya mau ke Pak Adip dulu, Pak Adip Humaydi, Ketua Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia. Nah ini Pak Adip, kita tahu bahwa tingkat keterisian tempat tidur di sejumlah rumah sakit COVID khususnya di Sumatera ini mengalami kenaikan gitu, naik. Nah ini seperti apa yang perlu Anda soroti dari sini, Pak?
Ya, jadi kalau kita melihat memang trennya itu pasca liburan tahun baru pada Desember Januari itu Februari Maret itu cenderung turun sebenarnya. Nah, cenderung turun ini ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi. Yang pertama faktor dari penyelenggaraan program pembatasan PPKM yang dilakukan dengan baik, khususnya di Jawa terutama. Jadi Jawa cukup memberikan satu respon yang sangat baik terkait dengan penyelenggaraan pembatasan atau PPKM. Kemudian ditunjang juga dengan cakupan vaksinasi yang lebih masif dilakukan di Jawa dibandingkan kalau di Sumatera. Nah, inilah yang kemudian dua faktor utama, ditambah lagi juga dengan masyarakat ya, karena sekali lagi masyarakat itu adalah garda terdepan, yang kemudian ditambah lagi dengan eskalasi atau adanya temuan mutasi virus yang dari India B1617 kemarin yang memang terpusat ada beberapa wilayah di Sumatera, terutama Sumatera Selatan, kemudian Sumatera Utara dan di Aceh. Maka ini kemudian menjadi satu kondisi yang mempengaruhi proses atau mempengaruhi kejadian kenaikan kasus di Sumatera. Ini menurut analisa kami, sehingga kami pun sudah mendapatkan laporan dari 1 bulan yang lalu kasus di Aceh yang sudah mulai agak sedikit naik ya. Satu sisi memang yang dirawat untuk resiko ringan sedang memang turun sejak bulan Februari. Artinya ya turun hampir 70%. Tapi yang kemudian perawatan ICU sebenarnya tidak pernah turun. Jadi ICU atau perawatan yang memang membutuhkan kondisi yang dibutuhkan dengan kondisi berat, itu terutama di Jawa pun juga kami mendapatkan laporan tidak pernah turun signifikan gitu loh. Sehingga itu masih menjadi satu perhatian buat kita gitu. Sehingga kasus yang sekarang terjadi di Sumatera itu saya kira disebabkan oleh beberapa faktor tadi. Di samping juga nanti bukan tidak mungkin kalau kami malah menganalisa bukan tidak mungkin nanti pasca arus balik mudik ini bisa juga terjadi eskalasi peningkatan terutama di Jawa karena masih banyaknya masyarakat yang mudik ya, baik itu dengan terpaksa mudik atau memaksakan diri mudik, sehingga konsekuensi di dalam kenaikan kasus ini saya kira saat ini memang kesannya di Sumatera, tapi 2 minggu pasca Lebaran ini bukan tidak mungkin juga akan bisa terjadi di beberapa wilayah di Jawa, terutama nanti setelah arus balik mudik kembali ke Jakarta itu. Ya, jadi Anda melihat bahwa sebetulnya ya PPKM sudah berjalan dengan cukup baik sehingga itu menyebabkan angka COVID-19 ini menurun secara nasional di Pulau Jawa khususnya, dan juga distribusi vaksin ya. Nah, ini karena memang cukup masif, jadi memang angkanya cukup menurun seperti itu. Namun di Sumatera, ini koreksi kalau saya salah bahwa ternyata vaksinasi ini belum begitu masif begitu, dan ini salah satu menyebabkan juga angka COVID-19 naik di sana. Di samping juga ada B117 yang masuk di sana begitu ya Pak Adip ya? Betul, jadi angka kalau kita lihat cakupan vaksinasi, memang sudah ada peningkatan, tapi sebagian besar dari peningkatan yang didapatkan di dalam vaksinasi itu lebih banyak di Jawa. Banyak cakupan yang masih kurang di Sumatera khususnya. Baik. Nah, selanjutnya saya mau ke Pak Ari Fahrial, tim pakar gugus tugas COVID-19. Pak Ari, nah apa yang perlu Anda kritisi dari lonjakan kasus yang naik di sejumlah daerah di Sumatera? Ya, jadi ya ini pertama tadi disebutkan ya bahwa kalau kita kan sudah belajar lebih dari 1 tahun mengenai pola peningkatan dan penurunan kasus-kasus yang ada di Indonesia ini ya gitu ya. Seperti kita tahulah ketika ada event-event nasional, ada libur-liburan panjang, itu akan terjadi peningkatan kasus. Yang memang yang paling berat itu adalah di Januari. Kita tahu ada event pilkada ya, walaupun sebagian membantah, tidak bisa itu dibantah karena Januari itu memang terjadi peningkatan positif rate kita itu 27,17% di Januari. Ya, kemudian up and down, jadi misalnya di Agustus ada perayaan 17 Agustus, September 16,9, dan sebenarnya kita sudah berhasil ini terus turun. Di Februari kita sudah 25, kemudian Maret 14, kemudian April 12, dan Mei 11. Tapi terus terang saja apa yang terjadi di Sumatera ini terus terang mencemaskan kami. Oleh karena itulah dari awal saya rasa tim pakar, Prof Wiku beberapa kesempatan menyampaikan in the warning
Dua minggu yang lalu kita dapat informasi misalnya di Riau itu keterbatasan ruang isolasi ya, kemudian ICU juga demikian. Dan sekarang ini di Sumatera Utara begitu. Jadi artinya begini, bahwa memang ini kerja kita semua, masyarakat harus diingatkan bahwa pandemi belum selesai dan yang kita harapkan ini kan kita terus bisa menekan positive rate kita ini. Yang terus terang ini kita kan masih di atas 10%, idealnya memang di bawah 5% ya. Tapi ini sekali lagi saya juga terus terang kita mencemaskan apa yang terjadi saat ini ya dengan fenomena mudik ya, seperti di Jakarta aja misalnya ada bisa diperhitungkan kira-kira 1,5 juta orang di Jakarta ini mudik ya, belum juga di daerah-daerah lain. Maka yang kita takutkan adalah setelah selesai mudik, orang yang di desa ini, orang yang pulang kampung ini kembali ke kota, ada kemungkinan tadi ada penyebaran baru lagi di daerah, di tempat di kampungnya. Kemudian di satu sisi ini yang pulang juga akan menyebarkan kembali, dan ini yang kita cemaskan adalah distribusi yang meluas begitu. Setelah ini melting semuanya menjadi cair. Oleh karena itu memang yang penting adalah ya penyekatan ya. Saya rasa ini memang tugas kepolisian dan juga tentu Kementerian Perhubungan untuk konsisten melaksanakan ini dengan baik begitu ya. Karena pastilah ya semua orang ingin bersilaturahim, semua orang ingin ketemu dengan keluarga segala macam. Tapi memang kita semua harus menahan diri dengan situasi dan kondisi saat ini. Dan kita berharap bahwa memang ini bisa terkendali gitu loh ya. Apalagi tadi Dr. Afif juga sudah menyampaikan bahwa beberapa mutasi virus ini sudah kita temukan ya di kita. Cuman memang kan ini masalahnya adalah sequencing kita yang masih rendah ya, 6-7 kasus per 10.000. Jadi ini memang tugas kita. Mudah-mudahan ini bisa ditingkatkan ya, sehingga kita bisa langsung mendeteksi adanya mutasi-mutasi virus yang di tengah masyarakat yang memang misalnya salah satunya yang kita takutkan adalah yang penyebarannya begitu luas dan menyebabkan severity terutama pada usia-usia muda begitu. Jadi sekali lagi siapapun Anda saat ini virus ini juga tidak mengenal usia begitu. Siapapun bisa kena dan siapapun mempunyai risiko kematian yang lebih kurang sama. Baik, Pak Ari dan Pak Adib, sebelum kita melanjutkan dialog kita akan melihat dulu ada data kenaikan kasus COVID dalam seminggu terakhir berikut ini. Kita simak bersama. Dalam sepekan, jumlah kasus positif COVID-19 sempat 2 kali naik. Pertama di tanggal 8 Mei dan kedua pada tanggal 10 Mei 2021. Ya, sementara untuk pasien sembuh justru menurun di 4 hari terakhir. Kenaikan hanya terjadi di tanggal 10 Mei. Untuk jumlah pasien meninggal sempat terjadi kenaikan 2 hari berturut-turut pada 10 dan 11 Mei 2021. Penurunan yang signifikan terjadi di tanggal 13 Mei dari 152 orang menjadi 99 orang per hari. Ya, kita baru saja melihat datanya ini Bapak-Bapak bahwa dalam beberapa waktu terakhir ini 2 kali terjadi kenaikan. Yang pertama tanggal 8 dan juga tanggal 10 Mei. Saya mau tanya dulu ke Pak Adib Humaydi. Nah, ini bagaimana Anda melihat hal ini Pak Adib? Ya, jadi memang kondisi ini sedikit, jadi data yang tadi itu menanjak naik memang sejak mulai puasa. Jadi mulai awal puasa itu sudah mulai ada kecenderungan untuk data itu naik. Bahkan 2 hari yang lalu pun data untuk di Jakarta pun juga positivity rate-nya pun juga naik dari 8,1 sampai jadi 10,2 kalau tidak salah. Nah, ini yang kemudian menjadi satu cerminan sebenarnya bahwa problematika ini bukan tidak mungkin ya, dan bisa terjadi adalah pada pasca Hari Raya Lebaran ini. Jadi pergerakan sekali lagi kalau di Indonesia karakteristiknya ini memang berbeda dengan negara yang lain. Jadi naik turunnya itu sangat tergantung dengan mobilitas warga, mobilitas masyarakat gitu. Jadi kalau dibilang tidak ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 di Indonesia, tapi yang ada bergelombang-gelombang, naik turun terus gitu. Dan itu sangat tercermin di dalam setiap kali ada event, ada pergerakan. Sehingga pada saat ini pasca Ramadan ditambah lagi dengan mudik,
ditambah dengan lagi arus balik mudik, dan bukan tidak mungkin nanti setelah mulai masuk pekerja-pekerja ini ke kantor atau ke perusahaan, ini menjadi satu potensi klaster-klaster baru yang akan muncul. Jadi saya kira tadi sudah disampaikan oleh Prof. Ari, yang harus dilakukan juga adalah screening. Screening terutama pada masyarakat yang memang akhirnya tetap mudik ya, dan pada saat dia mau beraktivitas kembali ke lingkungannya. Artinya mungkin di kantor atau di tempat kerja. Karena bukan tidak mungkin itu nanti akan membawa satu potensi. Dan yang sangat kita khawatirkan adalah nanti kondisi kenaikan kasus dan bukan tidak mungkin kenaikan okupansi rate yang pernah terjadi di bulan Januari, sehingga okupansi rate bisa sampai di atas 93%, itu bisa terjadi di Jakarta terutama. Karena Jakarta nanti akan menerima arus balik mudik yang tentunya ini membawa satu potensi resiko yang harus kita waspadai. Ini sangat potensial begitu ya Pak ya, Anda melihatnya untuk terjadi kenaikan COVID-19 justru di Jakarta. Selanjutnya Prof. Ari, ini terkait dengan data yang sudah disampaikan tadi. Nah ini seperti apa Prof. Anda melihatnya? Ya, jadi satu hal lagi, memang kita mesti mengetahui ya bahwa pasca Ramadan ini juga terus terang begini ya, masyarakat itu kan cenderung dalam 2 hari ini ya mengkonsumsi berbagai macam penganan makanan yang ada di meja, dan ini kan sebelumnya mereka berpuasa Ramadan dengan baik, dan pengalaman kami kita melihat ya di rumah sakit biasanya hari ketiga itu juga mulai dibanjiri oleh pasien-pasien. Jadi biasanya tuh pengalaman ya di hari ketiga, nanti hari keempat itu pasiennya datang tuh pasien-pasien dengan gawat gitu ya. Misalnya gula darahnya itu tidak terkontrol, pasien dengan stroke, pasien dengan serangan jantung. Jadi ini yang saya sampaikan bahwa di dalam posisi angka kematian kita yang masih tinggi, di mana pasien-pasien COVID juga masih cukup tinggi, ini yang sangat kami khawatirkan. Artinya apa? Bahwa rumah sakit akan kewalahan. Di satu sisi akan mendapatkan banjirnya pasien-pasien pasca Ramadan, pasca Lebaran, dan di satu sisi juga peningkatan kasus-kasus COVID ini. Jadi ini yang memang harus kita antisipasi begitu ya, dengan peningkatan angka. Karena kita bisa bilang lah bahwa artinya begini, bahwa kapasitas rumah sakit kita kan juga tetap terbatas. Artinya kalau itu kasus datang dengan tiba-tiba secara bersamaan, fasilitas ventilator juga terbatas. Saya rasa juga obat-obatan juga terbatas. Ini yang kita mesti lihat bahwa kondisi saat ini dalam kondisi libur, karena sebagian kan juga pemeriksaan PCR itu ya terutama yang swasta misalnya itu kan otomatis close sekarang. Jadi artinya kalau kita dapat data-data ini data-data yang tidak real sebenarnya. Nanti data real itu mulai Senin kita bisa lihat itu angka itu, karena memang semua fasilitas kesehatan baik swasta maupun juga pemerintah ya ini akan on lagi dan melakukan pemeriksaan ini bisa ketahui. Ya, mungkin yang sekarang ini lebih banyak di rumah sakit pemerintah melakukan pemeriksaan PCR. Ya swasta banyak yang close lah ya. Ini yang kita harus perhatikan. Nah, sehubungan dengan angka kematian ini memang ada beberapa hal tadi yang kita mesti lihat, apakah ini berhubungan dengan mutan virus yang masuk atau ada memang secara umum kondisi pasien itu yang memang datang sudah terlambat. Ya, itu yang mesti kita perhatikan juga. Tentu kan tadi dalam suasana seperti ini, Lebaran, ya tanggung lagi misalnya segala macam, ditunda-tunda. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya menyampaikan kepada masyarakat, apabila memang ada anggota keluarga yang demam tinggi, batuk, sesak, segeralah bawa ke rumah sakit. Ya, jangan ditunda-tunda. Kalau itu memang COVID, di satu sisi bisa menularkan kepada orang sekitar, di satu sisi semakin pasien itu datang terlambat, semakin sulit untuk diatasi ketika sampai ke rumah sakit. Ini hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Ya, itu hal-hal dasar yang harus diperhatikan ya. Jadi kalau misalnya ada yang sakit, namun setelah dirawat di rumah beberapa hari tidak kunjung pulih, itu baiknya harus dirujuk ke rumah sakit seperti itu ya, Prof ya. Nah selanjutnya ini kalau untuk yang tadi tingkat kenaikan lonjakan kasus COVID di Sumatera, Anda melihatnya tadi juga Anda menyampaikan dari beberapa event misalnya seperti itu, dan juga kurangnya artinya belum maksimalnya vaksinasi di sana seperti itu, Prof, atau ada faktor lain yang menyebabkan angka kenaikan di Sumatera, Pak? Ya, saya rasa tadi poinnya sudah, artinya begini. Semua kita sudah bosen lah dengan situasi begini ya, begitu ya. Artinya tahun lalu sama sekali kita close, sama sekali mungkin karena masih baru. Tapi sekarang ini kan sebagian juga kalau memang bisa berhasil mudik, mungkin berusaha untuk mudik misalnya.
Dan juga ya komitmen. Nah, nih kan kita juga tahu nih bahwa sekarang ini kan kepala daerah baru gitu loh ya. Jadi artinya perlu mereka memang melakukan penyesuaian antara wali kota dengan gubernur. Nah, ini yang kita mesti sampaikan, tolong semua itu harus kompak, tidak boleh ada gubernur berbeda pendapat dengan wali kota atau sebaliknya. Kita tahulah bahwa ini ada wali kota baru atau bupati-bupati baru yang tentu gubernur sudah lama misalnya. Mungkin ada hal yang secara politik saya rasa ini penting mesti kita ketahui. Tolong hal-hal yang itu dijaga, jangan sampai masyarakat tahunya kok ini antara pimpinan saling berbeda paham gitu loh. Karena sekali ini kita harus kompak di dalam menangani semua ini. Dan saya bisa sampaikan lah, petugas itu kan juga manusia, mereka juga ada batasnya. Para polisi, para menteri, para petugas-petugas dari Kementerian Perhubungan itu juga manusia, mereka juga perlu ada istirahat. Jadi segala macam. Oleh karena itulah maka perlu kerjasama juga dengan masyarakat. Artinya tolong, artinya masyarakat pun memahami kondisi ini ya, sehingga kita saling bekerja sama lah. Karena bahwa sekali lagi nanti ujung-ujungnya adalah ya fasilitas kesehatan. Ya seperti tadi Dr. Adib sudah sampaikan, kita sama sekali tidak mengharapkan Januari tersebut. Ya Januari artinya apa, bisa terjadi pasien itu meninggal di gawat darurat karena memang keterbatasan ICU atau bahkan di rumah. Itu kita tidak jadi ya. Jadi ini hal-hal yang memang harus jadi perhatian. Sekali lagi, yang namanya pasrah itu bukan kita pasrah apapun, tidak. Pasrah itu kita harus berusaha. Berusahanya bagaimana ya pelaksanaan 3M itu, betul. Pelaksanaan 3M ini begitu loh ya. Dan di satu sisi, terus terang saja ini suasana lebaran seperti ini, kita harus manfaatkan secara optimal. Dan artinya juga masyarakat, saya ingatkan pada kesempatan ini juga jangan makan berlebih-lebihan. Kita dikasih kesempatan bisa bebas 2 hari ini makan dari pagi. Seharian yang selama ini kita lepas semua, jangan. Karena pengalaman kami ya di Dr. Adib ya, para dokter-dokter itu sudah mulai disibukkan nih pada hari ketiga, poliklinik pasien-pasien datang karena tadi itu dampak dari pasca lebaran yang tidak bisa mengendalikan makan. Oleh karena itulah saya ingatkan pada kesempatan ini, tolong masyarakat juga memperhatikan makannya, apalagi kita dalam suasana pandemi ini. Baik. Jadi intinya jangan sampai kendor begitu ya Prof ya, dan juga tentunya semua masyarakat ini harus kompak karena memang COVID ini adalah musuh kita bersama. Pemirsa, kita masih akan membahas terkait dengan masalah ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali usai jeda hanya di Good Morning Jakarta.